Setelah sesi Dr. Bernie, mungkin kita akan lanjut kepada sesi berikutnya, yaitu kebetulan memang tema pada siang hari ini adalah mengenai optimal pediatric asthma management with inhaled corticosteroid. Ya. Ini ada dua pembicara yang kebetulan sudah hadir. Pembicara pertama yaitu Profesor Dr. Bambang Supriyatno, spesialis anak konsultan. Profesor Bambang ini mungkin sudah pada kenal ya semua, sudah terkenal gitu. Prof. Bambang akan membicarakan topik mengenai konsensus on the management of acute asthma ya. Demikian ya Prof. Bambang. Silakan Prof. Bambang untuk dimulai presentasinya. Ya. Baik, saya coba. Ya, mungkin sedikit ya CV-nya. Oh, udah ada. Sudah ada ya, mungkin sambil bisa dibaca. Ya. Prof. Bambang itu banyak sekali organisasinya yang kita sebut Prof. Bambang itu organisatoris ya. Jadi banyak sekali mengikuti, termasuk terakhir dalam 6 tahun terakhir sampai tahun ini ya Prof sebagai Ketua Konsil Kedokteran Indonesia ya dan lain-lainnya. Silakan Prof. Bambang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Dr. Rismala Dewi yang telah memandu acara pada siang hari ini. Mohon maaf saya mungkin berbahasa Indonesia saja meskipun ada tamu dari asing. Karena pesertanya ternyata seluruhnya Indonesia. Baik, saya mendapat judul tentang konsensus pada acute asthma management. Saya ingin mengatakan bahwa kita punya konsensus yaitu namanya penanganan atau tata laksana asma nasional itu ya, PNAA itu sudah 2 kali diubah. Nah, dan begitu perkembangan zaman saya hanya mengatakan bahwa dulu sebelum 2004 memang kita masing-masing, tapi setelah itu ada konsensus yang pertama, kemudian yang kedua, dan sekarang ada konsensus lagi tentang bagaimana tata laksana untuk akut asma penggunaan inhaled corticosteroid. Itu saja saya ingin mengatakan bahwa ada konsensus-konsensus yang mungkin teman-teman juga sudah punya. Nah, seperti ketahui bahwa asma itu kita bagi dalam 2 kelompok. Itu yang pertama tentang serangan asma, kita anggap sebagai mild moderate atau ringan sedang dan berat. Ya, ada yang mengatakan tambahan lagi adalah mengancam jiwa. Satu lagi adalah tentang klasifikasinya yaitu intermittent dan persistent. Yang persisten dibagi menjadi mild, moderate, severe. Nah, pada kali ini saya tidak akan membicarakan tentang yang intermittent atau persisten, tapi akan saya bicarakan tentang yang serangan asmanya. Jadi serangan asma kalau dulu itu kita bagi sebagai serangan ringan, serangan sedang, serangan berat, tapi sekarang serangannya ada 2 saja, yaitu yang ringan sedang, yang pertama, yang keduanya adalah serangan berat. Ya, kita kalau 2 hafalkan salah satu saja lah. Intinya bahwa kalau yang severe itu atau yang berat itu, kalau kita sudah terlihat retraksinya bertambah, wheezingnya biasanya audible wheezing gitu ya. Kemudian dia ada heart rate yang meningkat, respiration rate yang meningkat. Kalau kita punya saturasi, kebetulan punya alat saturasi biasanya di bawah 93. Kalaupun misalnya kita punya uji fungsi paru, biasanya juga rendah. Ya, itu yang kita lihat. Kalau kita ragu-ragu ini serangannya ringan sedang ataukah berat, ya mungkin lebih bagus kita ambil serangan berat. Ya, baik. Ini kita lihat bahwa serangan ringan sedang, apa sih obatnya? Kita semua sudah tahu bahwa kalau dulu serangan ringan itu diberikan dengan beta agonis saja. Ya, bisa salbutamol, bisa kadang-kadang kita berikan procaterol, ya. Tapi pada serangan yang sedang dulu kita berikan ipratropium bromide dan corticosteroid oral. Tapi karena sekarang kita cuma membagi serangannya ringan, sedang dan berat, maka pada serangan ringan sedang sudah kita berikan beta 2 agonis dan corticosteroid oral. Sekali lagi, kalau dulu steroid oral itu kita berikan belakangan.
Sekarang ketika kita berikan dia masuk dalam ringan sedang, sudah kita berikan kortikosteroid oral. Ya. Nah, bagaimana pemberian ipratropium bromide atau anticholinergic? Anticholinergic ini adalah kalau kira-kira dia ke arah sedang ke arah berat gitu kira-kira, maka kita boleh tambahkan dengan anticholinergic. Nah, bagaimana kalau serangan berat? Serangan berat kita beta agonisnya bersama-sama dengan anticholinergic. Tentu kita berikan oksigen, kita berikan infus, mungkin ada defisit cairan. Kita berikan juga kortikosteroid, tapi biasanya kita tidak berikan oral, kita berikan kortikosteroidnya bisa intravena. Dan ini yang mungkin masih banyak pertanyaan, kok masih diberikan aminofilin atau bagaimana kan peran aminofilin? Ya kita masih berikan. Karena memang di beberapa negara Eropa kita tidak memberikan lagi aminofilin, tapi kita Jepang kita masih melihat menggunakan aminofilin. Di luar negeri mereka tidak menggunakan aminofilin, tetapi lebih menggunakan magnesium sulfat. Di kita pemberian magnesium sulfat tidak merupakan sesuatu yang rutin. Jadi intinya dari slide ini saya ingin mengatakan bahwa pada serangan apapun, baik ringan, sedang, maupun yang berat, sudah langsung diberikan kortikosteroid di samping pemberian beta-2 agonis. Itu clue-nya. Nah, cuman bedanya kalau siang bahwa pemberian itu untuk menangani hipoksemia dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, kemudian kita lihat tadi saya katakan kortikosteroid. Maaf, Prof. Ya. Prof, slide-nya nggak ada. Ya, sebentar. Kenapa nggak ada? Sudah? Ya, sudah. Oh, ya baik. Nah, kortikosteroidnya adalah dalam bentuk memang oral, ya, dalam bentuk inhale atau sistemik itu bisa dalam bentuk oral, intramuskuler, intravena. Inhale bisa bentuknya low dose, bisa medium dose, bisa high dose. Selama ini kita menggunakan inhale kortikosteroid untuk tata laksana jangka panjang. Ya, selama ini kita gunakan itu, baik yang low dose, baik yang medium dose maupun yang high dose. Low dose itu kita pakai biasanya budesonide 100 sampai 200 mikrogram sehari. Sementara yang high dose biasanya di atas 800 mikrogram sehari. Nah, kalau kita memberikan kortikosteroid oral, ya sistemik, hati-hati itu bisa terjadi steroid abuse. Tadi kalau Dr. Bernie mengatakan abuse-nya yang lain, nah ini steroid abuse. Kenapa bisa steroid abuse? Kita lihat bahwa pemberian oral itu pada mild yang moderate waktu itu diberikan kortikosteroid oral. Memang pemberiannya hanya 3-5 hari saja. Tetapi kadang-kadang karena hobinya pasien-pasien Indonesia itu, pasien-pasien kita itu hobinya adalah shopping, pindah ke dokter ini, pindah ke dokter itu, maka ke dokter A sudah diberikan kortikosteroid 3-5 hari. Ke dokter berikutnya diberikan lagi kortikosteroid 3-5 hari. Sehingga pengulangan itu menjadi kortikosteroidnya banyak, lama. Inilah yang saya katakan terjadinya steroid abuse. Kenapa? Karena dia akan mengganggu pertumbuhan. Nah, kalau ini kita lakukan, maka kita berperan dalam steroid abuse, dalam melakukan abuse terhadap anak tanpa mungkin kita sadari. Ya. Nah, kemudian kita akan bertanya tentunya, apakah ya kortikosteroid oral itu yang selama ini untuk yang ringan sedang atau kortikosteroid yang intravena untuk serangan berat boleh, bisa kita ganti dengan inhale kortikosteroid? Itu pertanyaannya. Tentu jawabannya akan kita lihat, bisa. Apakah dia? Oh, nggak ada efeknya itu. Oh, bisa sebagai alternatif loh, boleh memilih oral kortikosteroid atau inhale kortikosteroid. Atau bahkan inhale kortikosteroid menggantikan oral kortikosteroid. Itu pertanyaan yang timbul pada saat ini. Tentu harus dijawab, apakah memang tidak ada efek sehingga kita tidak gunakan,
Ataukah memang sebagai alternatif artinya boleh memilih oral atau inhale, atau kita menampakkan inhale menjadi menggantikan oral kortikosteroid. Kalau ini kita pakai ada gunanya, berapa dosis yang kita gunakan? Ya, ini kita lihat studi-studinya bahwa kalau dibandingkan antara kortikosteroid yang oral dengan inhale kortikosteroid pada serangan ringan sedang, saya bicara pada serangan ringan sedang dahulu, yaitu ternyata bahwa efektivitasnya sama, baik penggunaannya, lamanya, tapi agak sedikit berbeda dalam hal pemberian oksigen lebih cepat pada yang inhale kortikosteroid. Ya, jadi artinya dari slide ini kita bisa mengatakan bahwa pemberian oral maupun pemberian inhale kortikosteroid ya itu untuk serangan ringan sedang sama efektifnya. Ini juga sama dalam hal mengurangi angka rawat inap di rumah sakit. Ya, kita lihat sama saja. Tidak ada bedanya. Kemudian tadi setelah saya katakan artinya sama, artinya tidak lebih baik juga tidak bisa menggantikan. Jadi dia bukan tidak berefek, juga tidak bisa menggantikan, tetapi dia sebagai alternatif saja. Berapa dosisnya? Apakah tadi ada low, ada medium, atau high dose? Ternyata kita harus gunakan yang high dose. Kenapa? Selama ini memang ternyata, nanti saya katakan, saya jelaskan kenapa kalau low dose tidak bermanfaat untuk yang serangan pada asma. Sementara kalau low dose itu kita biasa gunakan pada long term management. Ya, sekali lagi, low dose kita gunakan pada long term management. High dose kita gunakan pada asma attack. Jadi amat sangat berbeda. Ya, ini bahwa kalau kita bandingkan high dose dengan low dose, sehingga pesan saya adalah ketika kita menggunakan inhale corticosteroid untuk serangan asma, gunakanlah yang high dose, bisa 1000 sampai 2000 mikrogram. Ketika kita ingin menggunakan corticosteroid inhalasi untuk long term, kalau bisa gunakan low dose. Jangan terbalik. Ya, jangan terbalik. Nah, jadi kalau kita mau pakai untuk serangan, jangan gunakan low dose karena tidak berefek. Ini mekanismenya begini. Jadi ternyata selama ini kita kenal inhale corticosteroid itu kita gunakan untuk long term itu karena efek genomiknya, ya. Jadi efek antiinflamasinya. Ya, ini yang selama ini kita kenal, ya. Jadi selama ini kita antiinflamasi itu efek genomik. Ternyata dia juga punya efek non genomik dengan catatan, sekali lagi, dengan catatan efek non genomik ini kalau dosisnya tinggi. Kalau dia dosisnya rendah, dia tidak berefek sebagai non genomik. Artinya kalau dia genomik sebagai antiinflamasi, sementara kalau non-genomik, dia berfungsi sebagai vasokonstriktor dari daerah paru. Nah, sehingga pada saluran nafas itu, sehingga terjadi vasokonstriksi. Hal inilah yang dipakai untuk serangan asma. Sekali lagi, kalau kita berikan efeknya itu dengan dosis yang kecil, maka tidak berefek sama sekali. Baik. Nah, ini sudah kita jawab, sehingga kalau mau baca lebih jauh lagi silahkan nanti slide ini silahkan di share saja sehingga baca boleh si authornya bagaimana caranya silahkan dibaca saja nanti. Tapi saya ingin hanya membuat resume saja bahwa untuk itu GINA tahun 2018 sudah mengatakan boleh diberikan inhale corticosteroid. Kita di konsensus 2015 juga sudah mengatakan boleh kita gunakan inhale corticosteroid yang dengan dosis tinggi 1.600 sampai 2.400 ya, tapi pada saat itu kita gunakan apabila ada kontraindikasi terhadap corticosteroid sistemik. Tapi yang terakhir konsensusnya adalah kita gunakan high dose untuk sebagai alternatif oral kortikosteroid pada keadaan serangan ringan sedang. Berapa dosisnya? 1 sampai 2 mg atau 1000 sampai 2000
mikrogram. Dosis rendah tidak efektif untuk serangan asma. Nah, jadi kalau tadi pertanyaan apakah mild moderate attack itu atau serangan ringan sedang itu inhale corticosteroid tidak punya efek atau sebagai alternatif, sebagai pengganti atau replace, maka jawabnya adalah dia sebagai alternatif. Dan bagaimana dosisnya? Dosisnya harus dosis yang tinggi. Tidak ada istilah menggunakan koktail untuk serangan asma ringan sedang. Apa itu koktail? Koktail kita selama ini barangkali kita kenal dengan kalau ada koktail party ya, kalau kita pesan minuman koktail ada nanasnya sedikit, ada nangkanya sedikit, ada jambunya sedikit, ada alpukatnya sedikit, semuanya serba sedikit. Untuk serangan asma ringan sedang, kita tidak boleh memberikan kortikosteroid sedikit, dosis rendah, dikasih beta-2 agonis dosis rendah, ditambah lagi mukolitik dosis rendah, ditambah lagi NaCl. Tidak kita kenal istilah koktail. Jadi gunakanlah beta-2 agonis plus high dose inhale corticosteroid dalam satu inhalasi, ya. Asal kita menggunakan yang jet nebulizer. Sekali lagi, jangan gunakan koktail untuk serangan asma. Bagaimana untuk serangan berat? Ya, apakah dia juga sama tadi seperti tadi? Apakah tidak berefek sebagai alternatif atau menggantikan atau dia add-on? Tadi saya katakan untuk yang ringan sedang saja dia bukan tidak punya efek, tapi sebagai alternatif tidak bisa menggantikan. Barangkali kalau untuk yang berat pun tinggal dua ya, itu apakah dia alternatif atau dia sebagai add-on. Apa itu add-on? Add-on itu artinya setelah kita menggunakan intravena kortikosteroid, ya, kita tambahkan high dose inhale corticosteroid, itu add-on. Kalau alternatif maka high dose inhale dapat sebagai alternatif untuk pemberian menggantikan IV corticosteroid atau kita boleh memilih gitu. Itu alternatif. Tapi kalau add-on kita tambahkan. Yang mana ternyata untuk serangan berat kita lihat ternyata pada serangan yang berat itu ada yang mengatakan ya ada yang superior, ada yang sama saja, ada yang bilang sama saja, ada yang bilang inferior. Artinya adalah conflicting result, ya, pada pemberian kortikosteroid. Nah, bagaimana kalau untuk add-on terapi? Jadi kalau tadi untuk yang berat, kalau kita sebagai alternatif rasanya masih perlu tindak lanjut. Bagaimana kalau untuk dengan add-on gitu ya? Artinya penggunaan beta-2 agonis dengan bersama-sama dengan anticholinergic, kemudian dengan intravena kortikosteroid dibandingkan dengan standar itu ditambah dengan inhale corticosteroid dosis tinggi. Bagaimana hasilnya? Ternyata hasilnya memang dia lebih baik yang add-on terapi. Tapi memang masih perlu juga riset-riset yang banyak lagi untuk menentukan apakah dia add-on langsung ataukah nanti sebagai nanti kita lihat pada serangan yang bagaimana kita berikan. Jadi kenapa demikian? Ternyata tanpa tambahan inhale corticosteroid pun hasilnya sudah cukup baik. Itu yang kita baca-baca akhir-akhir ini. Tapi perkembangan, penelitian terus berkembang dan berkembang. Ya, ini contohnya saja bahwa memang pemberian add-on itu mengurangi kejadian perawatan di rumah sakit. Ini add-on-nya juga mengatakan bahwa pada serangan yang berat, penambahan inhale corticosteroid dosis tinggi pada pengobatan standar dapat mengurangi durasi lama inapnya. Ya, tapi sekali lagi masih perlu penelitian lebih banyak lagi. Meskipun nanti ada penelitian 2019 yang hasilnya bagaimana, penelitian 2020 juga ada hasilnya bagaimana. Ya, jadi memang dapat mengurangi hospitalisasi. Nah, tapi untuk menjadi konsensus nanti kita lihat masih perlu penelitian lebih jauh lagi. Tapi kalau teman-teman mau pakai, ya nanti bisa dilihat. Ya. Kemudian kita lihat ini tahun 2019 penelitiannya yang mendapatkan bahwa pemberian
corticosteroid inhale di Thailand. Ya, ketika itu saya bersama-sama juga penulis berbicara di Malaysia yang mereka sudah menjadikan konsensusnya sudah cukup lama pemberian inhale corticosteroid ini. Jadi konsensus seperti kita, konsensus kita juga ada. Nanti saya bacakan untuk konsensus yang di Thailand. Jadi untuk melihat bagaimana perannya inhale corticosteroid itu pada anak yang serangan asma. Kesimpulan yang dia pakai di dalam konsensusnya adalah bahwa dia memang efektif untuk diberikan pada acute asma, pada seluruh derajat serangan. Artinya baik serangan ringan sedang maupun serangan yang berat, ya. Itu yang dikonsensuskan oleh Thailand. Jadi mereka bisa pada keadaan-keadaan serangan berat pun mereka memberikan inhale corticosteroid dosis tinggi. Kemudian ini juga pada anak-anak di bawah 5 tahun juga dilakukan penelitian. Memang juga hasilnya mereka bisa mengatakan masih bisa juga diberikan meskipun pada anak-anak yang 5 tahun ke bawah atau 5 tahun atau 5 tahun ke bawah, ya, pada balita. Jadi pada serangan asma dia dapat digunakan. Sekali lagi untuk serangan asma gunakan dosis tinggi 1000 sampai 2000. Tetapi kalau untuk long term management, untuk controller, untuk sebagai terapi pencegahan atau pengendali atau maintenance, ya, itu diberikan dengan dosis rendah. Nah, jadi kalau ditanya pertanyaannya adalah bagaimana peran kortikosteroid yang inhale dosis tinggi itu pada serangan berat? Apakah dia tidak berefek? Apakah dia sebagai alternatif? Apakah dia menggantikan? Apakah dia add-on? Ternyata kita bisa jawab bahwa memang saat ini dari konsensus UKK Respirologi untuk add-on. Jadi ditambahkan. Jadi pada serangan yang berat kita masih bisa menggunakan kortikosteroid yang intramuskuler atau intravena. Jadi pengobatan yang standar. Ya. Nah, ini konsensusnya adalah pada mild moderate kita gunakan beta 2 agonis ditambah oral steroid atau, ya, high dose inhale corticosteroid. Jadi alternatif. Dosisnya sampai 1-2 mg. Bagaimana pada serangan berat? Pada serangan berat dia sebagai add-on untuk pada serangan berat dari obat-obat atau pengobatan standar, ya. Jadi kalau dia biasa saja serangan beratnya, maka dia tidak perlu ditambahkan dengan high dose. Tapi serangan berat juga yang mengancam jiwa, ini baru kita berikan tambahan add-on-nya, langsung kita berikan dengan high dose inhale corticosteroid. Jadi kalau severe-nya belum mengancam jiwa, kita masih dengan serangan penguatan biasa, biasanya akan baik. Tapi kalau kita cenderung mengatakan kayaknya ini akan mengancam jiwa, kita bisa langsung tambahkan dengan high dose corticosteroid. Nah, bonus dari saya satu slide, bagaimana pemberian nebulisasi pada saat pandemik ini? Yes or no, ya. Boleh apa enggak sih? Gitu. Ini kan yang ramai dibicarakan. Saya akan membaginya sebagai 2 saja. Kalau dia nebulisasi di rumah dan nebulisasi di rumah sakit. Tentu berbeda. Kalau dia di rumah, maka gunakanlah dengan cara yang biasa. Cuma mungkin yang kita mesti hati-hati juga adalah menjaga jarak atau kita gunakan masker yang melakukan tindakan nebulisasi. Tapi kalau di rumah sakit, ya, pada serangan-serangan asma kita mesti berhati-hati. Boleh diberikan asal dengan indikasi yang tepat. Bukan semua pasien pneumonia diberikan nebulisasi. Bukan pasien yang batuk-batuk, infeksi saluran pernafasan akut bagian atas diberikan inhalasi. Tetap harus jaga jarak. Kalau bisa dengan ruangan yang negatif, dan gunakan APD bagi petugas kesehatan. Demikian sebagai take home message-nya adalah pada serangan ringan sedang
maka kita gunakan SABA dengan oral corticosteroid atau high dose inhaled corticosteroid. Pada serangan berat kita add-on itu dapat mengurangi kejadian atau lama rawatnya perawatan, dan kalau pada serangan berat yang mengancam jiwa langsung kita berikan add-on terapi. Artinya terapi standar ditambah dengan inhaled corticosteroid dosis tinggi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan kita bisa berdiskusi. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Bambang atas presentasinya yang tentu saja jelas gitu ya.